Halo, perkenalkan nama saya Ilham Ahmadi. Saat ini saya sedang menempuh studi pendidikan di Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Dan saya mengambil jurusan Teknik Informatika dan sekarang saya sedang berada di semester akhir di semester 8 dan saat ini saya sedang gencar mengerjakan skripsi. Nah, saya ini punya peminatan dalam bidang data, terutama di data analis dan juga data scientist. Dan kebetulan baru-baru ini, akhir-akhir ini saya baru saja menyelesaikan sertifikasi di bidang associate data scientist yang diselenggarakan oleh LSP Udinus dari lembaga internal kampus saya. Dan saya selanjutnya ingin membahas tentang motivasi saya dan juga komitmen yang saya bawa nantinya. Saya memiliki alasan utama kenapa saya ingin bergabung dalam program internship di Gistar Telkom ini. Yang pertama adalah saya ingin menjembatani ilmu akademik saya dengan realitas industri yang sesungguhnya nantinya. Karena pada masa-masa ini saya rasa sudah waktunya untuk memikirkan jauh ke depan tentang dunia pekerjaan, tentang kehidupan setelah perkuliahan dan hal-hal lain yang memang seharusnya sudah dipikirkan. Sehingga saya ingin memperkuat kompetensi diri saya dan juga mengasah hal-hal yang bisa saya kembangkan lebih jauh lagi sehingga saya tidak stuck dalam posisi ini saja, tidak hanya bangga dengan skill yang saya miliki saat ini. Saya ingin mencari magang dan kebetulan saya lihat lowongan dari Digistar Internship Telkom ini dan saya melihat Telkom sebagai perusahaan telekomunikasi terbesar. Jadi saya yakin bahwa Telkom ini adalah ekosistem yang tepat untuk meningkatkan standar standar kompetensi diri saya sebelum saya memasuki dunia kerja nantinya, yang mana dunia kerja secara profesional. Dan komitmen yang akan saya bawa adalah saya ingin memberikan solusi pada permasalahan berbasis data yang amin-aminnya berdampak nyata dan juga bisa membawa kebahagiaan kepada tim, membawa sifat humoris saya kepada tim dan juga hal-hal lain yang bisa saya tebarkan, hal-hal lain positif nantinya lah yang bisa saya tebarkan. Dan kemudian kegiatan akhir-akhir ini yang sedang saya jalani itu nggak banyak sebenarnya. Yang jelas itu pertama adalah ngerjain skripsi karena ini adalah kewajiban saya saat ini. Kemudian saya ngelakuin hobi saya olahraga, minton, lari sore, dan mungkin main game kali ya. Main game ini juga beberapa kali saya main sih karena ini juga salah satu hal yang bisa mengistirahatkan sejenak lah dari skripsi saya sehingga saya nggak begitu burn out. Nah, apalagi Gen Z ini kan familiar banget lah dengan kata-kata burn out, capek sedikit burn out, pusing sedikit burn out gitu. Jadi langkah yang saya ambil adalah menyeimbangkan antara kehidupan akademik saya dengan kehidupan pribadi saya sehingga saya bisa menciptakan diri saya pribadi dengan baik dan tidak terbebani atau menempatkan satu tanggung jawab lebih besar gitu. Saya mencoba life balance. Nah, bahasa Gen Z banget, life balance, supaya saya bisa tetap baik terhadap diri saya, baik terhadap akademik saya, dan juga saya nggak egois terhadap diri sendiri gitu. Jadi nggak banyak kegiatan fisik yang menjadi kesibukan saya selain tiga hal tadi. Memang karena sudah semester akhir, jadi tidak ada perkuliahan lagi selain mengerjakan skripsi seperti itu. Kemudian saya akan membahas tentang project nih, project yang paling berkesan bagi saya. Sebetulnya banyak project yang menurut saya itu berkesan dalam hidup saya apalagi selama masuk kuliah gitu. Tapi dalam video ini saya akan membahas dua yang paling berkesan menurut saya. Dua project yang
sampai saat ini masih saya rasakan hangatnya dan juga saya rasakan kebanggaannya. Yang pertama adalah proyek skripsi saya. Kenapa? Karena ini adalah hal yang sedang saya lakukan belakangan, dan saya rasa ini adalah hal yang membangun diri saya sekarang, hal yang punya banyak banget tanggung jawab deh. Ada banyak poin tanggung jawab yang harus saya selesaikan. Pertama adalah karena ini adalah tugas wajib saya, kemudian ini adalah penentu saya untuk lulus, kemudian ajang pembuktian diri saya terhadap perkuliahan saya, dan banyak hal lain yang menurut saya tertumpu dalam skripsi ini gitu. Karena di sini saya adalah nahkoda utama, saya main karakternya, saya juga yang mengerjakan, saya eksekutornya, saya penelitinya. Semua ini berdasarkan diri pribadi saya. Sehingga ini juga mengajarkan saya betapa pentingnya sebuah kepemimpinan dalam diri pribadi gitu. Kepemimpinan atas diri sendiri, sehingga saya bisa mengatur waktu dengan baik, kemudian menempatkan hal pada tempat yang seharusnya. Kurang lebih seperti itu kenapa saya merasa skripsi ini sangat berkesan gitu. Kemudian yang kedua, itu adalah salah satu program yang menurut saya masih terasa kehangatannya gitu, dan juga rasa bangganya, yaitu program PPK Ormawa. PPK Ormawa ini adalah program penguatan kapasitas organisasi mahasiswa. Kebetulan dalam perkuliahan saya mengikuti sebuah organisasi, yaitu BEM Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Dianuswantoro. Dan dalam 3 tahun keperiodean, di tahun pertama itu saya masuk sebagai staf ahli divisi minat dan bakat. Kemudian di tahun kedua saya berpindah divisi menjadi divisi pengembangan sumber daya mahasiswa atau PSDM. Dan di tahun ketiga saya menyelesaikan BEM saya dengan mandat sebagai wakil gubernur. Dan informasi pentingnya adalah dalam kampus saya di Udinus Semarang itu tidak ada namanya KKN. Jadi kami wajibnya adalah magang. Kebetulan saya sudah menyelesaikan magang dari kampus, dan dalam PPK Ormawa ini programnya semacam KKN yang diselenggarakan oleh Dikti, dan tim saya itu terdiri dari 15 orang. Nah, saya itu kebetulan ditunjuk sebagai koordinator divisi humas. Koordinator divisi humas ini sebetulnya kan nggak begitu relevan dengan program studi saya, dengan teknik informatika. IT belajarnya tentang coding, tentang data, tentang pemrograman, sedangkan humas belajarnya tentang public relation. Ini adalah 2 cabang ilmu yang berbeda. Tapi menurut saya itu adalah sebuah kebanggaan. Kenapa? Karena di situ adalah pembuktian dari diri saya bahwa kemampuan sosial saya itu bisa dibilang mumpuni, bisa dibilang bagus, dan saya bersyukur atas pemberian yang Tuhan berikan kepada saya. Saya memiliki kemampuan sosial yang baik sehingga saya bisa ditunjuk sebagai koordinator divisi humas dan menahkodai satu divisi itu. Dan kenapa momen ini berkesan? Karena kebetulan di PPK Ormawa ini tim saya berhasil lolos ke Abdidaya Ormawa. Abdidaya Ormawa ini adalah ajang penganugerahan dari PPK Ormawa ini yang diikuti oleh kurang lebih 100 lebih gitu. 100 lebih organisasi dan juga dari seluruh kampus yang ada di Indonesia. Ada dari UI, ITB, IPB, banyak universitas top Indonesia gitu yang ikut ke sana, dari UGM juga. Dan kebetulan tim saya alhamdulillahnya adalah salah satu dari sekian banyaknya tim hebat lainnya gitu. Dan PPK Ormawa ini menurut saya berkesan karena di sana saya dan tim saya lebih tepatnya berhasil membawa pulang 3 anugerah nasional. Sebuah kebanggaan di mana tim kami berhasil menyabet 3 gelar itu dengan penuh
rasa lelah, rasa bahagia, tangis, suka, duka selama 6 bulan program PPK Ormawa ini berjalan akhirnya terbayar dengan nikmat dan hikmat dengan membawa pulang 3 gelar nasional ini, sehingga itulah yang membuat diri saya merasa bangga, dan juga pihak kampus pun mengapresiasi tim kami dengan memberikan beasiswa kepada seluruh tim kami. 15 orang ini semuanya dapat beasiswa, alhamdulillah. Itulah kenapa saya merasa hal itu menjadi momen yang hangat, berharga, berkesan, dan membanggakan bagi diri saya pribadi. Begitu kurang lebih. Kemudian yang terakhir adalah tools yang sering saya gunakan. Sebetulnya tools yang sering saya gunakan ini ada dua. Yang pertama adalah Python dan yang kedua adalah Excel. Kenapa dua ini? Sebenarnya kan dua ini adalah tools yang sangat penting dalam bidang data. Apalagi kalau di kampus kan saya projectnya tentang data. Saya seringnya menggunakan Python dan juga Excel. Jadi kalau dihitung dari skalanya itu untuk Python-nya 8/10, saya bisa dibilang cukup mahir dalam bidang Python, dan juga Excel-nya itu saya taruh di angka 7/10. Karena dua tools ini adalah yang sering saya gunakan di masa perkuliahan. Kurang lebih seperti itu beberapa informasi dari diri saya yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik, dan juga apa yang saya ucapkan terdengar jelas, tidak berlibet atau tidak muter-muter. Saya harap demikian. Jadi harapan saya untuk kedepannya adalah kalau memang Tuhan memberikan jalan ini kepada saya akan mengambil dengan hormat, saya akan mengambil dengan bangga, dan saya akan menjalaninya dengan penuh tanggung jawab, sehingga saya bisa memberikan sebuah jawaban dan juga pembuktian terhadap diri pribadi saya bahwa saya ini adalah anak yang bisa melangkah jauh ke depan. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.